Di altar cinta, ia berpasrah. Keluarga Laila amat geram ketika mengetahui penyusupan yang dilakukan oleh Majnun. Siang malam, mereka berjaga, menutup jalan yang dilintasi pengganggu kedamaian. Jembatan penghubung diruntuhkan, bahkan tiada satu suara pun yang bisa melintas. Tetapi Majnun terus berkeliaran di pegunungan Najd karena derita yang terus ditandangnya. Ia meninggalkan tempat bermukim kabilahnya dan melanglang tanpa tujuan, melintasi padang pasir, menyerukan syair-syair cinta yang tercipta oleh rindunya. Pakaiannya compang-camping, dan dari hari ke hari ia tampak semakin liar. Ia jadi pendiam, tak mau menggubris apapun dan siapapun. Tiada yang bisa menyenangkan atau mengganggu seorang manusia yang telah menemukan sebuah gema di hatinya. 2 atau 3 sahabatnya telah lama pergi. Dari jauh orang-orang menudingnya dan berkata, "Lihat, ada Majnun, orang gila yang dulu bernama Kais, yang membuat malu kabilahnya dan dirinya sendiri." Semua teman dan tetangga satu kabilah merasa malu dengan perilaku Majnun. Mereka telah melakukan segala upaya untuk membantu pemuda itu. Tetapi apa hasilnya? Bisakah orang memadamkan lautan api dengan sekutip nasihat? Dan penasihat manakah yang pernah mengalami kedudukan besar seperti yang dialami Majnun? Keadaan seperti ini tak bisa dibiarkan terus. Bukan hanya masalah kegilaan, martabat keluarga dan kabilah juga dipertaruhkan. Bukankah Syed Omri, penguasa Bani Amir yang terpandang? Dialah orang yang paling terguncang oleh derita anak-anaknya. Namun ia tak mampu mengubah jalan nasibnya. Ia sudah rentah dan semakin lama semakin bau tanah. Ketika keadaan Majnun tak kunjung membaik, suatu hari Syed Omri mengumpulkan semua penasihat dan tetua Bani Amir. Ia bertanya tentang keadaan Majnun kepada setiap orang. Ceritanya panjang dan menyedihkan. Ketika orang tua itu mendengarkan dari awal hingga akhir, kepalanya tertunduk, hatinya remuk. Apakah yang bisa dilakukan? Setelah mempertimbangkan masak-masak, ia berkata, "Hati anakku telah tertambat kepada gadis itu. Kalau saja anakku bisa mendapatkan Laila, jiwanya pasti akan segera berubah. Akal sehatnya hilang karena ia menganggap Laila sebagai mata dunia. Dan ia hidup dalam kegelapan seperti orang buta yang meraba-raba. Kita harus mendapatkan Lailanya, mutiaranya itu. Kalau kita bisa menyeka debu dari kuncup mawar, tentu kita akan melihat bunga itu merkah indah." Kemudian Syed Omri meminta pendapat kepada semua tetua kabilah, satu demi satu. Semua orang mencapai kata setuju untuk membantu Kais, yang kini ibarat orang yang berjalan melindur, mendapatkan rembulannya. Mereka bersepakat untuk meminang Laila. Segera saja Syed Omri memimpin rombongan menuju kabilah Laila. Kesedihannya sirna seketika. Ia percaya dirinya mampu mengurai tali simpul yang mencancang hidup anaknya. Tiada permusuhan di antara dua kabilah itu. Ketika datang, rombongan dari Bani Amir disambut baik oleh seluruh anggota keluarga Laila, besar maupun kecil. Mereka dijamu dan diperlakukan dengan penuh kehormatan. Kemudian tuan rumah menoleh ke arah Syed Omri, bertanya dengan sopan tentang maksud kedatangannya. "Ada angin apa gerangan hingga tuan datang kemari? Kalau ada yang bisa kami lakukan, dengan senang hati kami siap sedia untuk membantu.
Kami merasa terhormat bisa menolong Tuan. Saya atas nama anak-anak muda ini bermaksud merekatkan hubungan di antara kita, jawab Syed Omri. Kemudian ia melihat ayah Laila yang ditemani para pemuka kabilahnya dan berkata kepadanya, "Biarkanlah putri Tuan dan putra saya menyatukan jiwa mereka. Lihatlah, saya datang untuk membangun ikatan yang erat di antara kita. Saya memohon uluran tangan putri Tuan atas nama putra saya." Keduanya tumbuh di gurun yang sama. Putra saya tengah dahaga dan ingin menekuk air dari sumur Tuan. Sesapan yang bisa menyegarkan kembali tubuh dan jiwanya. Saya tak malu-malu untuk memintanya. Tuan tahu di antara kami tiada yang lebih tinggi kedudukannya dari saya. Saya memiliki banyak pengikut dan kekayaan. Saya bisa menjadi teman yang baik atau musuh yang menakutkan. Apapun mas kawin yang Tuan minta, akan saya sediakan. Saya datang sebagai pembeli, dan Tuan jika bijak akan menetapkan harga dan menjualnya. Ingatlah, sekarang Tuan mempunyai kesempatan untuk mencari keuntungan besar. Jika Tuan baru menjawabnya esok hari, mungkin itu sudah terlambat. Jangan lupa, di pasar harga sering jatuh secara tiba-tiba. Demikianlah Syed Omri berkata. Kecemasan terhadap jiwa anaknya membuat lidahnya tajam bak mata bedang. Tetapi ayah Laila keras kepala dan jemawa. Setelah Syed Omri selesai mengutarakan niatnya, ia langsung membalasnya. Apa yang Tuan katakan barusan adalah urusan Tuan belaka. Tetapi Tuan tak bisa mengubah takdir atau perjalanan dunia dengan kata-kata. Bicara Tuan indah dan menawan. Tetapi apakah Tuan pikir itu cukup memikat hati saya? Tuan telah memperlihatkan sampul yang menarik, tetapi di dalamnya yang tentu akan menggirangkan hati musuh-musuh saya, belum Tuan singgung sama sekali. Tuan berkata, putra Tuan masih muda dan dipuja-puja. Tetapi tidakkah kami tahu tentang dirinya? Siapa yang belum mendengar kabar tentang putra Tuan dan kelakuan bodohnya? Siapa yang tidak tahu ketakwarasannya? Ia gila. Dan seorang yang gila bukanlah menantu yang cocok bagi kami. Tuan sepatutnya berdoa agar putra Tuan bisa disembuhkan. Setelah itu Tuan boleh berbicara lagi tentang perkawinan. Tetapi jika ia masih gila, lupakan saja keinginan Tuan. Tak seorang pun mau menukar permata cemerlang dengan barang rombengan. Dan masih ada hal lain. Tuan pasti tahu, orang Arab berlidah tajam dan bermata sangar. Apa kata mereka bila saya menerima lamaran Tuan? Lupakan sajalah keinginan Tuan. Inilah pil pahit yang harus ditelan Syed Omri. Apalagi yang bisa ia katakan? Tiada. Ia hanya diam, dan begitu pula dengan seluruh anggota rombongannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah pamit untuk pulang. Iring-iringan Bani Amir pulang dengan tangan hampa. Padahal saat berangkat, mereka sangat percaya bisa mendapatkan Laila. Ketika Syed Omri dan rombongannya gagal menggandeng tangan Laila, mereka mencoba sekali untuk mengobati luka hati Majnun dengan peringatan dan wejangan. Kenapa kau hanya memuja Laila? Lihatlah perawan-perawan kabilahmu sendiri. Kau akan menemukan banyak dari mereka yang berbibir seperti bunga lili, beraroma wangi, dan bersalut linen Mesir. Mereka mungkin lebih cantik dari gadis yang telah mencuri hatimu. Kau bebas memilih satu di antara mereka yang tercantik di antara perempuan di sini. Mereka lebih menawan ketimbang musim semi yang baru mulai. Carilah kawan hidup yang mampu membuatmu girang.
bukan yang malah membikin hatimu meriang. Carilah perawan yang seperti susu dan madu, yang layak bersanding denganmu. Biarkan gadis asing itu pergi dari pikiranmu. Demikianlah teman-teman Majnun menasehati. Tujuan mereka baik belaka, tetapi apa yang mereka ketahui tentang nyala api yang membakar jiwa Majnun, kata-kata mereka ibarat setimba air yang ingin memadamkan kebakaran besar di dalam hutan. Sia-sia saja. Majnun kini semakin berputus asa, hilang semangat karena penolakan ayah Laila dan teguran orang-orang sekabilahnya. Tetapi yang mampu memaniskan rasa pahit yang telah mengubah dunianya menjadi malam paling kelam. Terusir dari negeri bahagia, ia kini menjadi orang asing di kampung halamannya sendiri. Dipukul-pukulnya kepalanya, dikoyak-koyakan pakaian yang melekat di tubuhnya. Mayat saja paling tidak berlalut kafan dan bersemayam di rumah yang bernama kuburan. Sementara Majnun tak punya rumah dan menggelandang kemana-mana. Ia pergi meninggalkan ayah dan anak kerabatnya. Tiada lagi peduli kepada arah dan jalan yang ditempuhnya. Ia berteriak, "Tiada kekuatan kecuali dengan kehendak Tuhan." Memang hanya Tuhan yang tahu bagaimana pemuda sengsara itu menghilangkan keinginannya untuk bunuh diri. Karena segala unsur yang melekat pada manusia telah terlepas dari dirinya. Ia tak lagi mengenal baik dan buruk. Baginya, keduanya tak dapat dibedakan. Saat melewati tenda, ia berteriak, "Laila, Laila." Rambutnya menutupi wajahnya. Matanya menatap namun melihat teman-temannya. Tidak pula ia mendengar omelan mereka. Kerumunan orang yang menyaksikan dan mengikutinya menangis panjang waktu. Mereka sangat sedih melihat perubahan perilaku Majnun. Tetapi ketika ia mulai bersyair dan menyanyikan cintanya, ketika ia berbicara tentang bintang puncaannya, ketika api di hatinya meluncur dari ujung bibirnya dan kesedihannya bergema dari sana, suasana hati mereka pun berubah seketika. Mereka berdiri terpukau dan tak kuasa berkata apa-apa. Segera saja tiada satupun yang tidak meratap ketika mendengar nyanyiannya dan mengetahui jalan takdirnya. Majnun tidak menggubris baik celaan maupun pujian. Ia bahkan tak sadar dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, seolah-olah namanya telah tercoret dari kitab kehidupan dan dinyatakan telah hilang. Seolah-olah ia tak lagi menjadi makhluk hidup, namun juga bukan makhluk mati. Sebongkah batu telah jatuh dari hatinya. Ia seperti sebatang lilin yang padam, atau burung terluka yang kehilangan pasangannya dan menggelepak tak berdaya di atas tanah. Akhirnya tubuhnya lemah lunglai. Ia jatuh dengan lutut tertekuk, seakan tengah berdoa dan berteriak hingga sadar kembali. Ia merasakan duka mengalir di bibirnya seperti arus kegelapan. Oh, siapa yang mampu menawarkan sakitku? Aku terusir. Di mana keluarga dan rumahku? Aku tak tahu jalan pulang menuju keluarga dan kekasihku. Nama dan martabatku hancur seperti gelas yang dihempaskan ke permukaan batu. Genderang yang dulu menggemakan kabar-kabar baik sekarang telah jebol, dan telingaku hanya mendengar tabuhan perpisahan. Kini aku berjalan pincang, menanti anak panah sang pemburu berwajah menawan. Dengan setia, ku ikuti kekasih yang menggenggam jiwaku itu. Bila ia berkata, "Mabuklah," aku pun mabuk. Bila ia memerintahku untuk gila, aku pun gila.
Takdir tidaklah punya daya untuk mengendalikan orang gila sepertiku. Orang yang telah remuk macam aku ini. Harapan apa yang bisa membuatnya terus hidup? Langit tahu bahwa reruntuhan batu mungkin bisa menghancurkan dan mengubur. Kilat mungkin bisa menyambarku, meluluh lantahkan rumahku beserta semua perabotnya. Tiadakah yang mau melemparkanku ke mulut buaya? Tiadakah yang mampu membebaskanku dari diriku dan membebaskan dunia dari aib yang kutimbulkan? Akulah makhluk yang salah lahir, orang gila, setan yang bersemayam dalam keluarga aku. Ya, akulah duri dalam daging keluarga aku. Bahkan namaku membuat malu teman-temanku. Setiap orang boleh menumpahkan darahku. Hukum tak lagi berlaku untukku. Siapa saja yang membunuhku tak akan kukenai hukuman. Selamat tinggal teman-teman dari pesta masa lalu. Tabiku pada kalian semua, selamat tinggal. Lihatlah, anggur telah tumpas, gelas telah lepas dari genggaman, pecah berkeping-keping. Dari kebahagiaan, hanya pecahan yang tertinggal, dengan ujung tajam yang bisa menyebabkan luka mendalam. Tapi kalau kalian datang, jangan takut kakimu terluka. Banjir air mataku telah menggelontor pecahan-pecahan berliang itu jauh-jauh. Tidakkah Majnun menyadari orang-orang di sekitarnya yang menonton dan mendengarkannya dengan diam? Sepertinya demikian, karena ia berbalik dan berkata kepada mereka, "Apa yang kalian ketahui? Siapa yang belum tahu kesedihanku? Pulanglah kalian dengan ketiak ibumu. Jangan mencariku. Aku tidaklah berada di tempat seperti yang kalian yakini. Aku telah tersesat, bahkan dari diriku sendiri. Kalian tak boleh menuding orang sepertiku. Kalian menyakiti dan menindasku. Sampai kapan ini berlangsung? Tinggallah aku sendiri dengan kesedihanku. Kalian tak perlu lagi mengusirku dari tenda kalian. Aku akan pergi. Ya, aku pergi." Tapi Majnun tak lagi punya kekuatan untuk mengangkat kakinya. Ia jatuh berlutut di atas tanah. Berkali-kali jiwanya yang putus asa keluar mencari Laila yang jauh dari mata dan memohon-mohon kepadanya untuk mengulurkan tangannya. "Aku terjatuh. Apa yang harus kulakukan, oh kekasihku? Datang dan genggamlah tanganku. Aku tak tahan lagi. Aku milikmu. Aku berguna bagimu kalau aku masih hidup. Bermurah hatilah kepadaku. Kirimkan salam. Kirimkan pesan biar gairah bertunas kembali. Kau kini terpenjara. Aku tahu itu. Tapi kenapa kau terpenjara? Aku orang gila. Semestinya akulah yang dipenjara. Ikatlah aku ke tubuhmu, lingkarkan kembali ikal rambutmu ke leherku. Meski rambutmu terurai, aku tetaplah budakmu. Lakukan sesuatu, tolonglah aku. Sungguh, ini permainan yang kejam. Akhirilah, angkatlah kakimu hingga aku bisa menciummu. Segalanya serba mungkin untuk berubah. Jangan hanya duduk-duduk di pojok, tangan bersedekap, tak melakukan apa-apa. Kasihanilah aku, orang yang beristirahat tak ingin iba kepada orang yang kelelahan. Orang kaya yang tak lagi lapar, yang mengundang seorang pengemis ke mejanya. Tak tahu apa-apa tentang makna lapar, tapi mungkin ia mau makan beberapa suap untuk menghormati tamunya.
Bukankah kita berdua manusia, meskipun kau bunga seroja yang telah berbunga, sementara aku semak berduri yang kering terbakar matahari. Kedamaian jiwaku, di manakah dirimu? Kenapa kau merampok diriku dari hidupku? Selain cinta, dosa apa lagi di hatiku? Hati yang memohon pengampunan ini. Dari 1000 malam, berikan kepadaku satu saja untuk bertemu denganmu. Lihatlah, segalanya telah kupertaruhkan dan aku kalah. Jangan bilang tidak. Kalau kau marah kepadaku, padamkan api kegeramanmu dengan air mataku. Rembulanku, aku adalah bintang yang kehilangan arah karena rindu ingin menatapmu. Satu-satunya kawan adalah bayanganku, dan bahkan kepadanya aku tak berani bicara, takut jika ia menjadi sainganku. Kalau hanya bayanganmu yang menatap bersamaku, dan hati dan jiwaku menyatu dengannya, apa yang kuterima sebagai gantinya? Apakah yang tersisa untukku? Harapan. Anak kecil yang haus dalam mimpinya mungkin akan melihat tangan mengulurkan cangkir emas. Tetapi ketika ia bangun, apa yang tersisa? Yang bisa dilakukannya hanyalah menyesap jarinya untuk menghilangkan dahaga. Apalah artinya? Tiada yang pernah bisa memadamkan api cintaku kepadamu. Inilah rahasia yang tanpa jawaban. Sebuah rahasia yang tak bisa disingkap oleh siapa saja. Ia memasuki tubuhku melalui air susu ibuku untuk tinggal bersama jiwaku. Aku yakin itu. Majnun lalu terdiam. Suaranya habis dan tanpa sadar ia jatuh tersungkur. Wajahnya menyentuh tanah berdebu. Semua orang yang melihatnya terkapar merasa sedih. Dengan lembut mereka mengangkat pemuda malang itu dan membawanya pulang ke tenda ayahnya. Cinta yang tiada abadi hanyalah permainan perasaan yang akan hilang perlahan seperti masa remaja yang datang sebentar. Waktu akan musnah, tetapi tidak dengan cinta sejati. Segalanya mungkin bayangan dan angan-angan belaka, tetapi tidak dengan cinta sejati. Cinta adalah tungku api yang membakar jiwa sang pecinta. Tungku yang membakar adalah keabadian itu sendiri, tanpa awalan dan akhiran. Majnun termasyhur sebagai seorang pecinta karena ia menanggung beban cinta sepanjang hidupnya. Cinta adalah wangi bunga dan hembusan angin. Bahkan kini ketika mawar telah layu, namun setetes sari mawar wanginya masih terus bertahan, memberikan hiburan kepadamu, wahai Nizami dan para pembaca. Semakin tinggi Laila bersinar di angkasa raya, semakin tinggi pula Majnun melambaikan panji-panji cintanya. Ketika dari hari ke hari kegilaan cintanya bertambah parah, nama baiknya pun luntur di kalangan sahabatnya. Tetapi keluarganya, terutama sang ayah, belum berhenti berharap agar langit kelam Majnun berakhir dan fajar baru merekah kembali. Sekali lagi mereka bermusyawarah, dan setelah berbicara lama tanpa hasil, pikiran mereka akhirnya tertuju ke Ka'bah, rumah Allah yang ada di Mekah, yang dikunjungi setiap tahun oleh peziarah dari segala penjuru dunia. Baiklah, mereka berkata, tidak mungkinkah Yang Maha Kuasa datang menolong kita? Tidak mungkinkah pintu yang telah kita miliki kuncinya akan terbuka secara tiba-tiba? Bukankah Ka'bah adalah altar langit dan bumi, tempat seluruh dunia berdoa memohon rahmat Allah dan pertolongannya? Kenapa kita tidak melakukannya? Syed Omri setuju. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang dirasa perlu. Dan ketika bulan haji tiba,
ia pergi dengan kafilah kecil ke kota suci. Ia memilih unta terbaik untuk melakukan perjalanan. Majnun, buah hatinya, pun dibuatkan tandu untuk memandu pemuda sakit cinta itu dengan nyaman, layaknya berada di dalam ayunan rembulan. Mereka tiba di Mekah dengan selamat. Kemudian pemimpin Bani Amir itu menaburkan derma kerumunan orang, seperti badai pasir yang membawa keping-keping emas. Bahkan badai itu pun berkelora di dadanya. Dan ketika derma itu sampai di tangan para penerimanya, hatinya pun semakin girang, terbakar oleh harapan dan ketaksabaran. Ia hampir tak bisa menanti waktu untuk mengungkapkan keluh kesahnya kepada Sang Maha Kuasa. Akhirnya saat yang ditunggu pun tiba. Kais dan ayahnya berdiri dalam bayang-bayang dan perlindungan yang maha suci. Dengan lembut, Syed Omri menggenggam tangan anaknya dan berkata kepadanya, "Kemarilah anakku sayang, setiap permainan ada akhirnya. Cobalah lepaskan dirimu dari penderitaan. Di sini, di depan rumah Allah ini, kau harus berdoa biar terbebas dari kesedihan. Dengarkan, beginilah doa yang harus kau panjatkan. Wahai Tuhan, selamatkanlah hamba-Mu dari kegilaan yang sia-sia ini. Kasihanilah aku, lindungilah aku. Hilangkanlah kegilaanku dan kembalikan aku ke jalan yang benar. Aku adalah korban cinta yang merana. Tolonglah aku. Bebaskanlah diriku dari kejahatan cintaku." Berdoalah seperti itu anakku. Ketika Majnun mendengarkan ayahnya berbicara, ia pun menangis. Tapi kemudian tertawa. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Ia menjatuhkan diri seperti ular yang bergelung-gelung, menjulurkan tangannya ke arah pintu Ka'bah, memukul-mukulnya dan berteriak, "Ya, inilah aku yang mengetuk pintumu hari ini. Telah kujual hidupku demi cinta. Ya, inilah aku. Semoga aku selalu menjadi budak cinta." Mereka berkata kepadaku, "Buanglah cinta itu agar kau sembuh dari kegilaanmu." Tetapi aku memperoleh kekuatan hanya melalui cinta. Bila cinta, aku pun ikut mati. Fitrahku adalah menjadi murid cinta. Apalah arti diriku bila tanpa cinta? Sengsaralah hati yang tiada punya gairah cinta. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan segala kekuasaan dan kesempurnaan kerajaan-Mu. Biarkanlah cintaku tumbuh semakin kuat. Biarkanlah ia abadi meskipun aku hilang di telan bumi. Biarkanlah aku minum dari sumur cinta. Biarkan mataku selalu terterangi oleh cahayanya. Kalau aku mabuk karena anggur cinta, biarkan aku minum dengan lebih khusyuk lagi. Mereka bilang kepadaku, "Hilangkanlah hasratmu kepada Laila." Tetapi aku mohon kepadamu, wahai Allah, biarkanlah cintaku tumbuh semakin subur. Ambillah apa yang tersisa dari hidupku dan tambahkanlah kepada Laila. Biarkanlah aku tak pernah meminta darinya walau sehelai rambut pun. Meskipun duka cita membuat tubuhku tinggal sehelai rambutnya, biarkan ia menghukum dan mencerca aku. Anggur Laila saja yang boleh mengisi cangkirku, dan nama aku tak akan pernah muncul tanpa perkenaannya. Akan kukorbankan hidupku demi kecantikannya. Akan kutumpahkan darahku secara cuma-cuma untuknya. Dan meskipun aku terbakar seperti lilin, tak satu pun hari-hariku yang terbebaskan dari derita ini. Wahai Tuhan, biarkan aku mencintai demi cinta itu sendiri. Dan jadikanlah cintaku ratusan kali lebih kuat daripadanya sebelumnya. Itulah doa Majnun kepada Tuhannya.
Ayahnya mendengarkannya seperti dengan saksama. Apa yang bisa ia katakan? Kini ia tahu, ia tak mampu melepas belenggu yang mengikat hati anak. Ia tak bisa menemukan obat untuk sakitnya. Tiada lagi yang bisa ia lakukan selain meninggalkan Mekah dan berjalan pulang, di mana orang-orang rumah menunggu dengan tak sabar dalam duka dan derita. Saat tiba di rumah, seluruh keluarganya mengkerumuninya. "Bagaimana?" tanya mereka riuh. "Katakanlah, apakah Tuhan telah membantu kita? Apa anakmu bisa disembuhkan?" Mata orang tua itu terlihat kuyu dan sendu. "Aku telah mencoba," katanya. "Aku telah mengajarinya doa kepada Tuhan agar terbebas dari Laila, malapetakannya itu. Tetapi ia malah berbicara melantur dengan cintanya. Apa yang ia lakukan? Ia mengutuk dirinya sendiri dan menyanjung Lailanya.